Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Pada saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kamu lebih dalam lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Bekerjalah di tempat ini ya Bapa. Kami haus untuk diisi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu rapi. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kalian pujian ini dan pelayan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kita katakan kembali, Tuhan, aku rindu. Siap, kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku rindu. Ya Tuhan, aku rindu Engkau. Tuhan, aku siap. Amin. Haleluya. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku
Saat ini, inilah saatnya Yesus. Saat ini saat ini Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Inilah harinya, inilah saatnya. Engkau memberkati kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau membuka jalan di mana tidak ada jalan. Engkau membuat rencana yang baru dalam kehidupan kami. Sebab kekuatan kami adalah Engkau Tuhan. Demikian juga hari ini, kalau kami bisa berdiri di hadapan-Mu, semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami pandai menjaga diri dan kesehatan kami. Semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada sampai saat ini semua karena Engkau mengasihi kami. Dan lebih daripada itu, kami percaya bahwa Engkau masih punya banyak rencana yang indah dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melihat dan berjalan terus bersama dengan Engkau, sampai kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya pujian, sembah, hormat kami kiranya naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, dan saatnya Engkau yang berbicara bagi kami, bahwa firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu turunlah pengurapan-Mu, biar kiranya setiap kata yang keluar adalah isi hati-Mu, yang memberkati, yang memulihkan. Sebab Engkau yang kenal kami, Engkau yang tahu permasalahan kami, dan apapun yang menjadi persoalan kami, sekalipun itu berat, sekalipun itu sukar, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami percaya Tuhan, bagi-Mu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, dan karena Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Kita bersama-sama beribadah. Saya percaya saudara semua adalah umat Tuhan yang diberkati, yang penuh dengan sukacita. Tetap sehat ya. Dan juga saudara yang ikut bersama-sama beribadah di rumah, tentunya kami sangat senang dan selalu berdoa agar kita semua tetap semangat, tetap diberkati, dan kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Juga bagi saudara yang baru pertama kali ini bergabung, tentunya kami juga senang atas kebersamaan kita, dan ketahuilah ini bukan kebetulan, tapi adalah Tuhan ingin memberkatimu, memberkati kita semua. Tetap pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, protokol kesehatan kita jaga agar kita tetap sehat dan keluarga kita tetap sehat, dan kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Secepatnya kita akan pulih kembali, baru nanti kita sudah bisa seperti sedia kala. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan tentunya hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan baca dalam satu perikop yang terdapat dalam Yohanes pasal 20. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita kita berkenalan. Sebenarnya sih sudah sering kita baca, tapi kita berkenalan sama satu pribadi yang bernama Thomas. Thomas adalah salah seorang dari murid Yesus.
Thomas ini kemanapun tentunya sebagai seorang murid selalu bersama-sama, ikut dalam pelayanan, ikut menyaksikan bahkan bagaimana bersama dengan Yesus melakukan banyak hal-hal besar, ya, melakukan banyak mujizat, menyembuhkan, mengajar juga di rumah-rumah ibadah, banyak pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan kepada orang banyak, tentunya juga kepada murid-muridnya, dan salah satunya yang bernama Thomas. Jadi seharusnya muridnya itu harus yang paling paham, yang paling kuat, yang paling tahu, artinya garda terdepannya begitu ya. Tetapi kita lihat dan kita baca bersama-sama ketika itu keadaannya di mana tentunya dalam Yesus mengajar, Yesus seringkali sampaikan bukan bahwa anak manusia datang ke dunia untuk menebus dosa umatnya, lalu akan mati disalib dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan berkali-kali gurunya yaitu Yesus berkata seperti itu. Bahkan seakan-akan Thomas itu pada saat itu menjadi tidak percaya, seakan-akan seperti itu. Sebab kita baca ketika itu keadaannya ternyata benar semua yang dikatakan oleh Yesus dan bahkan yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya itu semua benar, seakan-akan penggenapan. Dan Yesus yang bangkit itu bukan lalu bangkit langsung naik ke surga begitu. Dia masih harus menemui murid-muridnya, menemui orang banyak, bahkan sampai ketika naiknya pun disaksikan oleh banyak orang. Nah, ketika itu Yesus juga hadir secara khusus untuk murid-muridnya. Apa yang terjadi? Ternyata saat itu dikatakan Thomas tidak ada. Kita nggak tahu kemana Thomas. Mungkin Thomas juga adalah seorang pengusaha, mungkin Thomas juga sedang bekerja di kebun atau dimanapun lah. Pokoknya saat itu Thomas tidak ada. Jadi ketika Thomas bertemu dengan murid-muridnya dikatakan, kami bertemu dengan Tuhan. Artinya Yesus yang mati dengan begitu hina dan menderita di salib dan ternyata bangkit tepat seperti perkataan dan nubuat-nubuat para nabi. Tapi Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas jarinya yang berlubang paku, dan sebelum aku mencucukkan tangannya pada lambungnya yang ditombak itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi gerangan dengan Thomas? Mungkin Thomas merasa kecewa. Kenapa guru kok bertemu dengan yang lain saat aku tidak ada? Sekarang dong nih. Mungkin Thomas kecewa. Mungkin Thomas juga merasa ragu-ragu. Apa iya begitu? Sebab aku lihat sendiri bagaimana dia diperlakukan dengan begitu keji dan kejam. Aku lihat sendiri itu paku yang nancep di jarinya. Aku lihat sendiri tombak yang masuk ke lambungnya, sampai dikatakan air dan darah itu tumpah keluar. Jadi berbagai-bagai pertanyaan, berbagai-bagai kebingungan, dan semuanya menjadi satu bagi Thomas. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah dia merasa sementara yang lain teman-temannya yang juga menjadi muridnya itu bertemu, sementara aku tidak begitu. Nah, itulah kira-kira yang terjadi pada Thomas. Bapak Ibu Saudara-saudara,
dalam kehidupan kesehari-harian, dalam kehidupan kerohanian kita, umat yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Sebetulnya kita juga sudah percaya, sudah yakin dari hari ke hari. Tetapi bukan tidak mungkin kalau keadaan begitu menjepit, kalau keadaan begitu mepet, mendesak, bahkan bernapas pun seakan-akan menjadi sangat sulit. Bukan tidak mungkin iman akan menjadi dipertanyakan kembali. Kalau susahnya seminggu lalu berubah jadi baik, mungkin masih bisa tahan. Kalau 2 minggu, 3 minggu, sebulan lalu jadi baik, mungkin kita katakan oke lah, itu adalah kekuatanku. Tetapi kalau sehari demi sehari dan dilihat, diterawang dengan logika, seakan-akan semakin suram, padahal segala sesuatu sudah diusahakan, bukan tidak mungkin akan berubah menjadi pertanyaan. Di mana Tuhan yang dahsyat itu? Di mana Allah yang katanya mengasihi itu? Di mana Allah yang berkuasa, yang memposisikan dirinya sebagai Bapa itu? Wah, jangan-jangan secara tidak langsung kita itu menjadi seperti si Thomas. Lalu kita bilang begini, sebelum Tuhan memberkati aku jadi makmur lagi, aku tidak akan percaya. Jangan-jangan kita juga berkata seperti Thomas, sebelum Tuhan menyembuhkan aku nih, aku tidak akan percaya. Atau kita berkata, sebelum Tuhan menjawab doa-doaku, aku tidak akan percaya. Padahal sudah bertahun-tahun, sudah berkali-kali, bahkan pernah suatu keadaan bagaikan telur di ujung tanduk begitu ya, tiba-tiba ada pertolongan dari Tuhan, kita seakan-akan lupa. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya harap kita menjadi kuat kembali ya, melihat Thomas itu memang bisa saja, bukan tidak mungkin kejadian seperti itu bisa terjadi kepada Thomas yang sebenarnya dia itu orang terdekat, ring satu lah istilahnya terhadap gurunya, terhadap Yesus. Tetapi kenyataannya bisa menjadi lemah, bisa menjadi khawatir, bahkan menjadi tidak percaya. Dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku pada tangannya yang berlubang paku, sebelum aku mencucukkan jariku kepada lambungnya yang kulihat sendiri ditombak oleh serdadu-serdadu Romawi saat itu, aku tidak akan percaya kalau Yesus itu sudah bangkit kembali. Aduh, Thomas rupanya ini bisa mewakili setiap kita yang keadaannya menjadi lemah karena keadaan atau juga karena kekecewaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita baca selanjutnya ya, ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian dikatakan 8 hari berikutnya. Berarti selama 8 hari itu adalah pergumulan bagi Thomas untuk berkata iya dan tidak. Sebab pada hari yang ke-8 itu adalah hari pertemuan kembali. Bersyukurlah
Ternyata Thomas tetap mempercayai, walaupun sempat goyah, walaupun sempat kecewa, walaupun sempat ragu-ragu. Bersyukurlah Thomas tetap kuat, tetap mempercayai. Buktinya dia ada di situ. Dan ternyata apa yang dipercayai oleh Thomas, walaupun sempat ragu-ragu, dan ternyata tidak sia-sia. Sebab dikatakan saat itu semua pintu dikunci dan Yesus dalam tubuh kemuliaan yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Lalu dia muncul seperti biasa. Ketika Yesus muncul, dia selalu menyampaikan salam dan berkat kepada semua murid-murid. Namun hari itu dia juga datang secara khusus untuk Thomas. Yesus tahu hatinya. Yesus tahu apa yang menjadi pertanyaan dan kegalauannya si Thomas itu. Jadi Yesus bilang langsung kepada Thomas, ya, dia bilang, Thomas, sini, mana jarimu? Ini tanganku yang berlubang paku. Mana jarimu? Cucukkan pada lambungku ini yang ditombak itu. Ya, dan dia lihat itu bukan hantu karena ada dagingnya. Ya, dan dia lihat bahwa betul-betul bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudara, Thomas saat itu betul-betul mengalami secara pribadi. Walaupun Yesus datang untuk semua murid-muridnya, tapi dia juga datang secara pribadi untuk Thomas. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kalanya dalam kehidupan kesehari-harian kita, ada banyak hal yang kita tidak mengerti bagaimana Allah itu ingin melakukan sesuatu bagi kita. Namun satu hal yang harus kita pahami, bahwa Tuhan Allah yang memposisikan dirinya sebagai Bapa, dia tidak akan pernah memberikan yang jahat kepada anak-anaknya. Ada banyak kejadian yang seringkali kita tidak pahami, padahal sesungguhnya dia ingin datang secara pribadi kepada kita. Seperti matahari, dia bersinar itu kepada secara umum, tapi sebetulnya dia juga bisa datang kepada kita secara pribadi. Suatu ketika saat itu belum COVID, ya, jadi habis ibadah jemaat kan tentu masih bicara-bicara gitu ya, masih nyalam-nyalamin. Seorang bapak datang sama saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, apa Bapak masih ingat ketika Tuhan menyembuhkan saya? Terus saya bilang, yang mana tuh? Saya lupa, kan banyak yang sembuh, yang Tuhan berkati itu banyak. Padahal saya ingat. Ya, lalu si bapak itu bercerita gitu ya. Ya, saya tidak sebut namanya. Yang akhirnya sampai sekarang dia adalah seorang jemaat yang setia. Ketika itu dia ini bekerja di satu perusahaan. Karena bekerja di satu perusahaan banyak duduk gitu ya, kerjanya banyak duduk, tidak di lapangan. Karena banyak duduk, jadi dianjurkan untuk banyak minum, bukan? Dia ini banyak minum, ya, karena duduk harus banyak minum gitu. Ya baik toh begitu. Namun kejadiannya tidak begitu. Ketika dia banyak minum, ya, masuknya banyak, keluarnya mampet gitu ya. Nah, dia berusaha, wah makin parah, malah terasa sakit, perih katanya begitu. Nah, ini belum tahu saya nih. Setelah udah beberapa minggu, lalu dia datang kepada saya, ya, katanya dia punya masalah, ada pergumulan, harap dibantu doa, biasa begitu kan ya kalau jemaat ya. Terus ada apa? Saya bilang gitu ya. Terus dia mulai cerita-cerita, apakah bisa, kalau bisa besok Bapak Pendeta datang deh ke rumah saya besok ini udah mulai cuti karena sakit. Bilang gitu. Oh ya baiklah,
Saya bilang sore, saya bilang karena pagi saya sudah ada aktivitas yang tidak bisa saya tinggalkan. Lalu sorenya saya mampir ke rumahnya. Lalu dia ceritakan seperti yang tadi, bahwa dan selanjutnya berapa kali ke dokter, pindah-pindah dokter, akhirnya harus diputuskan itu harus dioperasi. Wah, dia nih udah takut banget ya, karena pikirnya yang dioperasi ini alat penting gitu ya, seorang laki-laki toh harus dioperasi. Dan bukan itu saja, masalahnya maaf ya, ini bukan keluarga kaya gitu ya, jadi ini kan biaya juga masalah gitu. Jadi wah, udah macam-macam kepikirannya, udah takut, udah sakit, biaya juga gitu. Lalu saya mulai bercerita bahwa Allah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Dia itu mengasihi, Dia itu menyembuhkan, Dia itu memberkati, dan terus akan memelihara dan membimbing kita. Dan kita menikmati anugerahnya dalam bentuk kesembuhan, dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk sukacita. Dan sampai saat ini Dia masih bisa menyembuhkan. Apakah engkau percaya? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, iya saya percaya. Kau harus yakin. Apakah saat engkau minum obat, engkau berdoa, Tuhan bisa sembuhkan? Apakah saat ke dokter disuntik, Tuhan bisa sembuhkan? Dengan cara apapun, bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Saya bilang begitu sama dia. Lalu saya bilang, ayo kalau begitu, kalau engkau sudah percaya bahwa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Dia sanggup menyembuhkan, ayo kita berdoa. Lalu saya berdoa, saya tumpangkan tangan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tentunya saya bertindak di dalam nama Yesus. Saya tangking itu penyakit dan kita mohon kepada Tuhan. Lalu amin, begitu kan. Setelah itu saya pamitan toh. Saya bilang kepada bapak itu, jadilah sembuh, tetaplah kuat, tetap semangat, Tuhan akan melakukannya bagi engkau. Saya pulang, saya pamitan gitu ya. Nah, di tengah jalan dari rumah telepon, saya masih di mobil, bilang begini, Pi, bukankah kamu tadi ada jadwal mau ke rumah bapak itu? Terus bilang, iya, sudah. Ada apa? Itu bapak itu tadi telepon. Terus saya bilang bahwa nanti Pak Elisa akan mampir, gitu ya. Terus gimana? Ya udahlah, nanti sampai di rumah saya akan telepon. Sampailah di rumah, saya berpikirnya ada apa lagi ya, apakah ada masalah lain lagi yang ketinggalan. Sampai di rumah saya telepon balik kan, bilang, halo, ya ada apa? Oh iya, saya mau cerita dikit nih Pak. Iya, ada apa? Kamu cerita aja cepetan. Saya pikir ada apa gitu ya. Lalu dia bilang begini, itu tadi Pak, begitu Bapak keluar, terus saya cari-cari, saya pikir masih belum jalan, ternyata udah berangkat. Iya, ada apa? Saya bilang begitu. Begini Pak, setelah habis berdoa tadi, setelah Bapak pulang, setelah agak lama gitu, saya berasa ingin ke kamar kecil. Ya kenapa? Saya bilang begitu. Terus ketika saya ke kamar kecil, itu yang mampet, yang berasa sakit, itu tiba-tiba muncul Pak. Terus saya bilang, iya kenapa? Ya udah begitu, ya udah sembuh lah kau. Saya bilang begitu. Terus sampai sekarang nih sembuh ya. Nah habis itu dia bilang begini, terima kasih Pak Pendeta atas doanya. Begitu, biasa toh, kan jemaat juga selalu bilang begitu. Dan selalu saya katakan, kau harus ingat bahwa yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus, bukan pendeta, bukan aku. Ingat baik-baik, mengucap syukurlah. Kan seperti tadi tuh waktu kita berdoa, kita mohon belas kasihan Tuhan, kita mohon anugerah, kita mohon kesembuhan. Ingat sekali lagi, yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Nah sampai saat itu si pribadi itu jadi pribadi yang setia. Itu sebabnya ingin saya katakan, terkadang
banyak hal yang kita tidak pahami melalui kesukaran, melalui kesulitan, melalui apapun begitu ya. Itu kita kadang-kadang tidak paham bahwa sebenarnya justru Allah ingin berbicara secara pribadi. Dia ingin melakukan secara pribadi kepada kita. Kenapa begitu? Karena Dia sangat mengasihi engkau. Dia sayang kepadamu. Dia kenal engkau. Kepada si Thomas juga bilang, Thomas, nih cucukkan jarimu ke tanganku, cucukkan. Thomas itu belum laporan, Tuhan aku akan mencucukkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu sampai ke dasar hati kita yang paling dalam. Dia mengerti, Dia paham. Saudara, coba renungkan. Kalau engkau mengasihi seseorang, pasti engkau berusaha untuk tidak menyakiti hatinya. Kalau engkau mengasihi seseorang, pasti engkau berusaha untuk bisa dia itu selalu senang. Kalau engkau mengasihi seseorang, pasti engkau juga akan rela untuk berkorban bagi dia. Begitu juga Tuhan, karena Dia mengasihi engkau. Ya, dikatakan oleh firman, Dia korbankan anaknya, ya Yesus Kristus. Dia korbankan untuk menunjukkan bahwa Allah Tuhan mengasihi kita. Itu bukti pengorbanan. Nah, demikian juga kepada Thomas. Ya, Yesus tunjukkan kepada Thomas. Walaupun Dia tunjukkan kepada semua murid-muridnya, Dia datang secara pribadi untuk Thomas. Kalau engkau meyakini hari ini, kita bersama-sama, baik yang di sini maupun yang beribadah di rumah, yakini, imani bahwa Tuhan juga Dia akan datang secara pribadi kepada setiap kita pada hari ini. Demikian juga kepada Thomas. Yang terakhir, kita baca dalam ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yesus tidak marah-marah sama Thomas gitu ya, karena Yesus juga mengasihi Thomas dan mengasihi yang lain. Namun dalam ayat ini Yesus bilang, Thomas, udah ya, aku sudah datang nih kepadamu secara pribadi. Aku sudah jawab keinginanmu. Aku sudah jawab doamu. Aku sudah sembuhkan. Aku berkati engkau. Luar biasa bukan? Ya, okelah. Jadilah kuat dan jangan tidak percaya lagi ya. Mungkin begitu kali ya kalau bahasa kita. Namun dikatakan gini, kamu yang melihat, oke, tapi berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Karena Roh Allah akan datang kepada kita, Parakletos, Roh Kudus akan bersama kepada kita. Dia yang akan menjelaskan, Dia akan memberikan pengetahuan, Dia yang akan meyakini bahwa Allah itu Allah yang berkuasa, yang mengasihi kita. Oleh sebab itu Yesus berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Nanti sebentar, kalau kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah yang ikut ya, kalaupun tidak ada roti, tidak ada anggur gitu ya, apapun lah, apakah mau pakai biskuit atau teh manis begitu ya, itu kan cuma sebagai simbol. Yang penting kita imani, kita percaya bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Yesus sudah mati untuk menyembuhkan kita. Yesus sudah mati untuk merubah keadaan yang tidak baik, karena kita meyakini bahwa Bapa itu, Bapa yang baik itu tidak akan pernah memberikan yang jahat kepada anak-anaknya. Jadi ketika engkau makan, ketika engkau minum, imani. Kalau engkau sakit,
tersebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka jadilah sembuh. Dan Tuhan, Dia akan datang kepadamu secara pribadi. Dia katakan, aku mengasihi engkau. Lalu sampai di mana kita mengasihi Dia? Bilang, Tuhan, ini aku juga mengasihimu. Aku akan tetap kuat. Aku mempercayai bahwa Engkau Allah, Engkau Tuhan yang aku sembah melalui Yesus Kristus yang aku percayai. Ialah yang akan memimpin kehidupanmu, kehidupanku, kehidupan kita semua, mulai sekarang sampai kemuliaan, sampai surga menjadi milik kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama lebih mengerti akan isi hatimu, bagaimana Engkau mengasihi kami, bagaimana Engkau mau datang secara pribadi, bukan cuma kepada Thomas tapi juga kepada kami saat ini. Memberkati perjamuan kudus ini Tuhan, roti dan anggur yang akan kami makan dan kami minum, Engkau bubuhi dengan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya berkat Tuhan turun atas roti dan anggur ini. Ketika mereka sakit dan mengimani, jadilah sembuh. Ketika mereka dalam permasalahan, Tuhan Kau buka jalan. Bukankah Engkau menunjukkan melalui roti dan anggur ini bahwa Engkau berkorban untuk kami karena Engkau mengasihi kami? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku. Sementara Bapak dan Ibu juga mempersiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing, kita pujian ini dengan percaya dan beri damai di hatiku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan kembali, Dia jamah. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau pegang roti di tangan kananmu dengan percaya. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk menebus segala sakit penyakit kita. Ketika engkau makan roti ini, engkau percaya. Dan ketika engkau sakit, dengan iman katakan dalam nama Yesus sembuh. Jadilah sembuh seperti imanmu. Mari kau pegang bersama-sama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya akan bacakan
Firman Tuhan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhan penyakitmu dalam nama Yesus. Sekarang kau pegang cawan, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya, dan ini adalah lambang darah Kristus untuk penebusan setiap kesalahan dan dosa-dosamu, dosa kita semua. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Kita ucapkan syukur untuk hidup hari ini, untuk pengampunan dosa, untuk rencana indah masa depan kita, dan bukan cuma pemeliharaan di dalam dunia saja, tapi jaminan untuk kehidupan yang kekal, jaminan surga bagi kita. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Iya Tuhan, kami sembah Engkau, terima kasih kami agungkan Engkau. Kepada siapa lagi kami berharap? Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji dan puja. Di dalam nama Yesus Kristus, hari ini Tuhan Kau hadir, Kau perbaharui hidup kami, Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, kami menjadi manusia yang baru. Semua dosa kami dihapuskan, dan kami hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Engkau. Dan sakit penyakit kami dengan iman di dalam nama Yesus Kristus jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan bukan cabut. Di dalam nama Yesus Kristus jadilah berkat. Yes. Kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, pemeliharaan wajah. Kau menyertai kami, Kau melindungi. Di dalam nama Yesus, jamah Roh Kudus, jamah setiap kami. Berikan sukacita, berikan kesehatan. Kau buka jalan di mana tidak ada jalan. Kau memberkati yang kekurangan, Kau menyembuhkan yang sakit. Nyatakan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan itu, terimalah damai sejahtera, terimalah pengampunan. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi dan kenal kau. Dia yang sanggup untuk melakukannya bagimu. buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Terima kasih Roh Kudus. Jamah setiap pribadi di rumah masing-masing. Terima kasih buat lawatanmu Ya Tuhan, Kau sayang sama mereka. Kau tidak akan meninggalkan. Kau tidak akan Tuhan melupakan. Kau terus akan menuntun. Kau terus akan memelihara. Kau terus akan mencukupi, bahkan sampai berlimpah-limpah, sampai akhirnya kami bertemu dengan Kau, sampai
akhirnya surga menjadi milik kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengan percaya, dengan iman, kita akan terima itu. Kita katakan, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Dengan iman katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya Tuhan. Selalu ku percaya. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa bukan secara kebetulan, bahwa hari ini Engkau secara khusus datang kepada setiap kami, setiap pribadi dimanapun kami berada, karena Engkau ingin menolong kami, karena Engkau ingin menyembuhkan kami, karena Engkau ingin memberkati kami, karena Engkau ingin membuka jalan terhadap ekonomi kami yang saat ini membutuhkan jalan itu. Sekalipun itu sukar, sekalipun itu sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, namun kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah, tidak sukar bagimu, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau kenal kami secara pribadi, dan karena Engkau mengasihi kami. Turunlah berkat-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Biar kiranya setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah online dan sakramen perjamuan kudus, kami semua diberkati oleh Engkau. Setiap pribadi Tuhan, setiap keluarga, setiap rumah tangga, semua diberkati oleh Engkau. Dan Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, apapun yang menjadi aktivitas kami, walaupun saat ini kami masih dalam menghadapi pandemi COVID, walaupun saat ini kami masih ada di dalam sesuatu yang harus terus berjaga-jaga, namun kami percaya Tuhan, Engkau segera akan memulihkan. Demikian juga setiap perekonomian, seluruh aktivitas, mereka yang berdagang Kau berkati Tuhan, mereka yang bekerja, tempat di mana Kau tempatkan umat-Mu, Kau berkati tempat itu. Anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, Tuhan, Engkau berikan hikmat dan akal budi, cukupi biaya-biaya sekolah dan kuliah mereka. Demikian juga kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu. Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Dan yang sudah tidak bekerja sekalipun kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang akan mencukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada setiap kami. Dan kami terima dengan ucapan syukur. Dan pada minggu berikutnya kami boleh bersama-sama berkumpul seperti hari ini untuk mengucap syukur kepadamu, menyaksikan pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ucapan syukur kita terima berkat Tuhan dengan sukacita, dengan iman, dengan percaya. Kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku
turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang